kita itu mampu sebetulnya. Asalkan kita mau bekerja sama, kita itu sebetulnya mampu. Tapi kembali lagi bahwa pemahaman terhadap pengelolaan perikanan itu harus menyebar gitu. Sama halnya dengan ini ya, misalnya kita dengan pemerintah daerah, Pak. Ikannya mungkin berhubungan, tapi yang mengelola kan dua institusi. Betul. Kalau kita nggak kerjasama, ya biasanya nggak bareng berhasil. Kalau sistem kontrak kan sebetulnya kalau saya baca nih, ini tadi beberapa paparan yang sudah dikonsultasikan publik, itu kan sebetulnya di atas 12 ya, 12 mile ya. Zona fishing industri itu ada 4, di mana 12 sampai 200 miles ya, di ZEE lah artinya. Nah, ini kan sebetulnya yang dipersoalkan sebetulnya angka JTB-nya itu seolah-olah ini angka pasti, padahal perikanan ini bukan ilmu pasti yang istilahnya 100% bisa dimanfaatkan. Apalagi tadi kita harus melihat juga di samping angka JTB, tetapi juga bagaimana pengendaliannya, bagaimana tingkat status pemanfaatannya sebelum menjadi kebijakan yang sudah publik. Itu harusnya dikonsultasi seperti itu yang saya sebut sebagai proses terukur dan implementasi terukur. Karena gini, bisnis itu perlu kepastian. Iya. Perikanan by nature adalah uncertainty. Iya. Ilmu perikanan pasti harus ngomong uncertainty. Tugas ilmuwan, pemerintah tadi 4 pilar tadi, bagaimana uncertainty itu bisa dikendalikan dengan resiko. Ini Pak Permata ini kan ahli resiko risk management. Itu peran kita. Maka biasanya kalau dalam bahasa Pak Pur itu ketika ada uncertainty, fisheries uncertainty, step berikutnya adalah risk management. Pertanyaan sekarang, sudah adakah risk management untuk perikanan penangkapan ikan terukur? Itu harus kita kawal, Mas. Maka saran saya kalau memang mau katakanlah biar 2022 tetap dilakukan, harus ada risk manajemen dulu, tapi kalaupun tidak ya udah tadi implementasinya terukur, urut dulu Mas, jangan semua zona, jangan semua BPP, mana dulu yang risknya paling rendah, kan kita bisa tahu, katakanlah misalnya yang ISIS dulu dan seterusnya. Nah, jadi saya sepakat bahwa kalau memang peran pemerintah adalah di atas 12 mil itu lebih tanda kutip lebih top down, tapi itu saya sebut sebagai co-management dengan namanya government led co-management. Tapi yang 12 mil, yang 0 sampai 12 biarlah community base atau participatory lebih dari community atau local led co-management. Tapi harus co-management Mas, nggak bisa 100% government, nggak bisa juga 100% community maksud saya. Itu yang kita sebut sebagai bagian dari risk management di dalam perikanan terukur. Maka saya usulkan sambil mengimplementasikan terukur untuk yang sudah siap misalnya tuna atau ISIS, setahun itu menyiapkan semua yang tadi disebut belum siap itu, sehingga tahun depannya lagi sudah lebih rendah resikonya. Kalau memang mau ke situ. Itu Mas. Saya mungkin mencoba untuk mengingatkan ya, dulu sebetulnya waktu sempat Astuin dulu sempat anggotanya mengeluhkan ada permasalahan apa. ICAT itu sempat melaporkan untuk meminta Jepang untuk ban produk tuna Indonesia. Nah, kenapa saya kemukakan ini? Karena ini permasalahannya nanti kalau ada investor asing masuk, terjadi yang seperti dulu convenient flag namanya, FOC, double flag ya, FOC ya, convenient flag itu akan hati-hati karena dulu kita sempat ICAT itu meminta Jepang untuk nge-ban Indonesia. Karena produksi Indonesia memang meningkat luar biasa, ya karena adanya FOC. Ini kita harus hati-hati. Apalagi kalau kita baca di publikasi bahwa akan mengundang investor asing. Nah, bagaimana? Apakah ini nanti jadi kapal asing menjadi bendera Indonesia? Ini juga saya akan ingatkan aja. Mungkin Pak Pur bisa memberikan inspirasi juga bagaimana sebetulnya ini yang harus dilakukan supaya jangan jadi backfire, jadi bumerang buat kita. Yes, ini catatan yang untuk warga asing gitu. Mungkin kita perlu belajar dari tetangga kita
Australia. Dulu pada waktu tahu bahwa di CTE Australia masih ada sumber daya ikan yang belum dimanfaatkan oleh Australia, dia buka untuk Thailand dan Korea, Pak. Waktu itu. Tapi peraturannya ketat banget itu untuk mengambilkan data dan sebagainya oleh Australia ketat. Setelah dalam beberapa tahun itu ternyata banyak mereka melanggar, tidak melaporkan ini, langsung ditutup. Walaupun ada peraturan bahwa kalau kita masih punya sumber daya ikan harus diberikan orang lain, masa bisa saja kita tutup gitu. Nah, demikian juga kita punya pengalaman tempo hari ya waktu kita punya kapal asing gitu kan. Jangan sampai mereka itu akhirnya menjadi pressure group gitu loh, bukan menjadi mitra kita, tapi menjadi pressure group. Ini bahayanya di situ. Nanti kita nggak bisa apa-apa kalau sudah ada pressure group kayak gitu. Jadi harus ada warning sebetulnya mengenai pengalaman-pengalaman yang lalu, bagaimana kita terpaksa nggak bisa berbuat apa-apa, terjadi crime di kapal dan sebagainya. Itu kan merugikan negara kita juga. Jadi setuju. Saya kira itu yang harus kita kalau bisa janganlah pakai asik. Kita itu mampu sebetulnya. Asalkan kita mau bekerja sama, kita itu sudah mampu. Tapi kembali lagi bahwa pemahaman terhadap pengelolaan perikanan itu harus menyebar gitu. Sama halnya dengan ini ya, misalnya kita dengan pemerintah daerah, Pak. Ikannya mungkin berhubungan, tapi yang mengelola kan dua institusi. Kalau kita nggak kerjasama, ya biasanya nggak kurang berhasil. Nah, kita melihat pembinaan pemahaman pengelolaan perikanan terhadap dinas-dinas perikanan itu masih kurang. Nah, ini perlu sekali mereka tuh dikasih tahu masalah pengelolaan perikanan. Kalau dulu kan terkenal tuh kalau ada gubernur ngangkat kepala dinas harus menyetor PAD sekian, padahal mungkin sumber dayanya udah nggak ada gitu kan, merepotkan itu. Jadi ini persis sebetulnya dengan PNBP. Jadi izin itu jadi alat untuk memasukkan uang, mengenerate cash. Padahal izin itu ngontrol harusnya. Ya memang ini mungkin warning dari Pak Pur. Saya pikir peringatan yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan ya. Jangan sampai nanti mengundang investor asing terjadi itu. Pada saat itu memang Astuin berhasil menjadi anggota OPRT ya. Di Jepang, sehingga semua kapalnya listed di OPRT. Satu-satunya yang kalau mau ekspor frozen sashimi ke Jepang itu harus tanda tangannya Ketua Astuin. Terakhir nih Pak Pramartani, ya waktu zaman Pak Purnomo, tanpa tanda tangan Asosiasi Tuna nggak bisa masuk, karena semuanya harus responsible tuna fishery yang OPRT itu Pak. Jadi memang ini yang harus diperhatikan lah sebagai warning ini. Gimana mungkin Pak? Saya satu lagi Pak. Satu lagi mungkin. Jadi perikanan yang terukur itu Pak, itu nanti kalau di match dengan sistem kontrak, hati-hati. Yang governability tadi Pak mungkin mengingatkan bahwa kita mau yang 12 mil ke bawah, ya. 12 mil sampai 200 ini memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Ya Pak Pur tadi kan mengatakan sistem kontrak belum ada pengalaman kan ya. Nah kalau sudah kontraknya itu jangka panjang Pak Pur dan itu sudah di atas acuan hukumnya itu mereka menang Pak, kita susah juga nanti. Makanya warning dari Pak Pur tadi benar. Terus tambahan dari Pak Luki mengenai governability tadi Pak. Ini karena secara vertikal kan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kan otoritasnya di bawah 30 gross ton itu kan pemerintah daerah. Ini juga terjadi nanti markdown, markup dan sebagainya. Itu yang barangkali message-nya dari Pak Pur dan Pak Luki tadi perlu diperhatikan. Itu pelajarannya. Sehingga satu kata kunci lagi yang menurut saya perlu dipertimbangkan adalah ekosistem bisnis.
Ekosistem. perikanan sendiri. Jadi yang nama ekosistem, jangan ekosistem alam itu bukan mangrove, bukan siget, tapi ekosistem bisnis. Sehingga kalau ekosistem bisnis diperbaiki, trust antara pelaku bisnis, pemerintah, akademisi dan community itu bisa match dengan baik, maka insya Allah nggak usah disuruh pun kan bayar. Ya, betul. Nggak usah disuruh bayar pajak, akan bayar pajak sendiri. Nggak usah disuruh ikut iuran, kalau udah trust, insya Allah iuran. Kan PNBP itu iuran. Kan Bapak sudah nangkep ikan, boleh dong iuran. Tapi setelah ekosistem bagus kan. Kalau kondisi masih tertekan, ekosistem belum bagus, infrastruktur belum bagus, kan itu juga challenge. Oleh karena itu, sekali lagi mungkin saya ulang, kalau ekosistem sambil ya, mungkin tepatnya begini, sambil memperbaiki ekosistem bisnis, maka penangkapan ikan terukir dapat dilakukan secara prioritas, bukan seluruh zona dulu. Tadi diukur dari segala macam aspek dulu. Dan insya Allah itu akan bisa meng-hire atau meng-create yang disebut PNBP. Maka incremental PNBP bisa jadi policy, tidak harus langsung tahun depan harus sekian. Ada percontohan dulu ya, ada percontohan ya. Mohon maaf, seperti dulu kita pernah punya konsep apapun, Menapolitan, SKPT. Kalau semuanya langsung sakdek-saknya semua harus beres, kan akhirnya ujung-ujungnya ya 1-2 saja yang berhasil. Kenapa nggak kita buat role model satu zona atau satu WPP yang betul-betul tadi diperbagi pengelolaan tadi, disempurnakan dari 6 menjadi 9 gitu, maka ekosistemnya jalan, bisnisnya bagus, bisnis prosesnya clear. Kalau saya pakai jalan ke mahasiswa itu, saya sebut bisnis canvas model untuk setiap WPP. Keluar WPP yang terbaik ini dijalankan dulu, insya Allah keluar PNBP. Tahun depan replikasi 3 WPP, tahun depan lagi replikasi di 7 WPP lagi. Ini semua udah 11 tahun 2024. Itu mungkin lebih baik daripada tahun depan langsung semua dengan disparitas kesiapan ekosistem yang berbeda-beda. Itu Pak Hendra yang mungkin kita perlu mengawal ini dalam perspektif sustainable fisheries adalah sustainable tidak hanya untuk akademisi dijadikan paper, tapi memang sustainable role model bagi bisnis, bagi masyarakat lokal maupun bagi pemerintah sendiri. Sebagai leaders yang tersebut fisheries leader, ya pemerintah harus bisa mendorong sustainability. Itu Pak. Terima kasih. Wah, kita telah mendapatkan banyak inspirasi hari ini dari 3 mahaguru perikanan. Yang mahaguru beliau aja. Enggak.